melakukan transisi secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian. Tadi malam panjang lebar diskusi ini dengan para pakar epidemiolog maupun kesehatan untuk kita sampai pada kesimpulan ini. Dan kami akan terus melakukan evaluasi mengenai status endemi ke depan. Pemerintah menggunakan prakondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respon fasilitas kesehatan yang memadai, maupun menggunakan surveillance aktif. Selain itu, prakondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. Usulan konsep kriteria dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih terus akan disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya. Artinya kalau bicara pengendalian pandemi saat masa endemik itu terjadi, ya jadi tidak nol kasusnya, tetap ada. Namun pada saat itu orang sudah dalam posisi bahwa kalau sakit ya rumah sakit ada treatment dengan antivirus, kemudian dengan vaksinasi cukup relatif memberi proteksi, dan juga artinya angka kematiannya sudah sangat kecil gitu. Jadi ini yang akan dialami dan ada pola hidup baru yang lebih mencegah ya penularan, karena masalahnya tidak bisa disamakan sekali lagi COVID-19 ini dengan flu, karena ada long COVID yang belum saat ini belum kita bisa jawab bagaimana mencegahnya. Apakah dengan vaksin ini bisa? Preventifnya harus kuat nih, ya. Preventifnya harus kuat. Misalnya vaksinasinya harus 70%. Terus menurut prokes tetap jalan dengan baik, menjadi embedded ke perilaku masyarakat. Kata Luhut, kapan pandemi COVID-RI jadi endemi dan hidup normal? Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap sejumlah skenario transisi pandemi virus corona menjadi endemi di Indonesia. Mengutip keterangan tertulis dalam konferensi evaluasi PPKM, Luhut angkat bicara kapan status pandemi COVID-19 bisa berubah jadi endemi, sehingga masyarakat bisa hidup dengan normal bersama virus tersebut. Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dengan berbasiskan data kesehatan, ekonomi, sosial budaya, serta menerapkan prinsip kehati-hatian, kata Luhut seperti dikutip pada Selasa 22 Februari. Luhut mengemukakan penetapan status endemi harus diukur berdasarkan tingkat imunitas atau kekebalan tubuh. Selain itu juga mengukur dari tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO. Penetapan status endemi juga akan mengukur kapasitas fasilitas kesehatan suatu negara yang memadai. Endemi juga akan tercapai jika terjadi dalam rentan waktu yang lama, stabil dan konsisten. Luhut menegaskan konsep kriteria dan indikator status pandemi menuju endemi akan terus disempurnakan dan diperbarui dengan para pakar dan ahli di bidangnya dari waktu ke waktu secara bertahap. Untuk dapat mencapai cita-cita transisi dari pandemi ke endemi, hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster, utamanya bagi para lansia, kata Luhut. Luhut menegaskan pemerintah telah mendorong dan meminta kepada jajaran pemerintah daerah untuk terus aktif mensosialisasikan dan memaksimalkan jumlah vaksin booster bagi masyarakat. Saya juga meminta masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga ataupun yang sudah divaksinasi lengkap dengan rentan waktu 6 bulan dapat langsung mendatangi gerai vaksin yang telah siapkan, tugasnya.